Selamat bergabung pada Puja Bakti Online Wihara Samakidam. Halo guys, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Marcel. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan sebuah perumpamaan nih guys. Nah, perumpamaannya itu adalah obat dan dokter. Nah, saya dapat perumpamaan ini adalah dari Ajanca. Nah, di sini ada 3 peran ya guys. Pasien, obat, dan juga dokter. Nah, di sini pasien itu adalah kita atau yang sedang belajar Dhamma, obat itu adalah Dhamma, dan dokter itu adalah sang guru kita, yaitu sang Buddha. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar sebuah perumpamaan. Misalnya kita sedang belajar Dhamma, berarti kita pasien yang akan mendapatkan obat itu. Nah, setelah kita belajar kita akan mendapatkan obat. Tetapi baik yang berpikir ataupun yang sudah mendapatkan obat, tetapi dia merasa kurang manjur obat ini. Nah, mengapa? Nah, bisa jadi karena kan perlakuan si pasien itu terhadap obat itu, ataukah hanya dilihat, ataukah hanya dipandang, ataukah hanya disimpan, ataukah hanya dimasukkan di tas, atau adapun yang minum. Nah, yang minum itu adalah yang kemungkinan adalah yang akan sembuh, karena memang obatnya dikhususkan untuk dia, karena dikasih untuk dia, penyakit dia. Nah, balik lagi kalau kita belajar Dhamma guys, misalnya kita belajar gampangnya kita ikut kebaktian tiap minggu, kita baca parita dong. Baca parita tiap minggu. Nah, tetapi tergantung kalian nangkep parita itu sendiri, seperti obat itu. Apakah kalian bisa dibilang apakah hanya masuk kiri, keluar kanan, atau menghayati di pikiran kalian, atau yang penting baca dengan keras, ataupun sudah menghafal di dalam hati, tapi habis sesi ceramah langsung hilang lagi, atau Anda mengerti, mencerna, dan juga lebih baik Anda menerapkannya di kehidupan Anda. Nah, itulah Dhamma guys, ataupun obat. Kalau Anda menerapkannya di kehidupan sehari-hari, maka obat itu pun akan bekerja, atau Dhamma itu pun akan bekerja, dan hasilnya itu akan dirasakan oleh diri sendiri. Dikarenakan seperti yang perumpamaan pasien tadi. Misalnya dia sudah mendapat obat, misalnya dia sakit flu, minta obat flu, tapi ia memandang obat itu. Hasilnya oke, mengerti? Jadi itu mungkin sekilas perumpamaan dari saya. Thank you. Kembali lagi di Pubak Online, dan ini udah minggu terakhir dari konsep selama PPKM ini, dan berarti minggu depan ada yang baru, Nep? Ya, hopefully, atau mungkin kita seperti ini lagi ya, nanti kita lihat saja lah ya. Oke, jadi seperti kalian tahu kita ada tema besar konsisten, dan kali ini kita bakal membahas tentang konsisten itu emang hanya konsisten yang bisa bikin sukses gitu. Jadi tapi sebelum itu mungkin kalian yang belum pernah melihat saya di pubak-pubak sebelumnya, saya Nevin ya. Dan kalau kalian lihat dari pubak-pubak sebelumnya ya saya lagi ya. Dan sebelum kita mulai, ini kita ada beberapa orang di sini yang hadir bersama saya. Ada Ko Marcel di sini. Halo Ko, selaku ketua nih. Halo Ko. Halo. Mantap. Sehat Ko? Mantap.
Kurang. Kurang. Kabar. Kurang. Kurang. Oke. Jujur. Mantap. Oke, di sini kita ada Kurang banyak. Kurang banyak. Kurang banyak gimana nih? Lanjut, Nep. Ini 1 jam kita mempertanyakan Komar terus nih dengan bahasa anehnya. Oke, ada. Oke, di sini ada Ko Wahid di sini. Halo, Ko. Sehat, Ko? Mantap. Ya, halo, sehat. Ya, siap. Ko Wahid ini juga sempat muncul di mungkin minggu-minggu sebelumnya. Terus di sini ada Justin yang biasanya juga muncul. Halo. Oh, sehat ya? Hai. Baik sana ya. Baik. Mantap. Terus ini kita ada Vio yang mungkin kali ini baru kalian melihat dia bulan ini. Halo Vio. Ya. Halo. Baik ya di sana baik ya. Oke. Baik. Ya, siap. Dan ada yang tidak mau menunjukkan mukanya juga. Ini ada Chelsea. Gue nggak dipanggil. Oke. Ya di sini Lu lagi ada... ngeringin rambut. Iya, tadi lagi ngeringin Ya rambut. udah deh. Tidak mau mendisturb. Oke, yang tidak menunjukkan wajahnya ada Chelsea di sini. Halo Chelsea. Apakah ingin menunjukkan wajahnya atau suara saja? Tadi udah. Ya, oke. Gimana? Baik-baik sana ya. Mantap. Baik. Nah, kalau kalian belum tahu rupanya Chelsea gimana, ada di minggu-minggu sebelumnya. Oke, di sini ada Ci Michelle juga yang sedang mengeringkan rambut. Halo Ci, gimana? Mantap, sehat ya? Baik-baik sana ya. Kalau sehat. Ya, oke. Netflix. Mantap. Oke, terus ini ada Lopi juga di sini. Halo Lopi. Ya, halo. Ya, oke. Mantap ya. Oke, sehat. Oke, jadi kita langsung aja ke topik kita kali ini mengenai apakah hanya konsisten faktor untuk bisa sukses. Dimulai dari Komarsel dulu deh, memberikan argumen tentang topik hari ini. Jadi topik hari ini itu seperti menanyakan pendapat beberapa orang saja terhadap ada satu mosi yang ada. Oke, Komarsel silakan menanggapi. Ya, lo Nepin. Ya. Gimana kok? Halo, Nep. Iya, halo. Gimana? Suka ngelawan. Dari gua dulu nih. Iya kan tadi. Iya. Ya Allah. Cepet Menanggapinya amat gimana? dah dikasih gilirannya. Ya, kalau menurut gua sih konsisten, balik lagi sih pokoknya konsisten itu intinya dari mood, kalau nggak dari diri sendiri. Faktor utama terbentuknya konsisten itu sama yang kayak waktu itu temanya apa sih yang ada gue itu yang just do it itu ya. Just do it. Ya. Ya itu antara dia punya faktor ya emang ada sesuatu yang dikejar atau emang yang karena ada unsur keterpaksaan itu sendiri. Oke. Nah, menurut Komarsel, apakah hanya konsisten doang faktor buat menuju sukses? Apakah hanya konsisten? Yang ini lo pernah denger gak? Yang kayak kan banyak yang harus kayak bilang work hard atau kayak kerja keras. Tapi sebenarnya ada yang lebih ini lagi. Ada yang baru terkenal lah. Itu work smart. Ya, Nah, work itu. smart. Ya. Jadi sebenarnya kalau konsisten tapi hasilnya nggak begitu banyak, itu jatuhnya bukan apa ya bilangnya, kayak bukan kurang ini gitu, kurang ngena gitu. Kalau sekarang kan konsisten berarti diulang-ulang dong, berarti kayak konsisten harus kerja keras karena diulang-ulang terus. Tapi kalau work smart mungkin dia bisa, ya mungkin dia nggak konsisten tiap hari tapi beberapa kali, tapi mungkin hasilnya lebih muncul. Mungkin kalau konsisten ada salah satu jalan menuju sukses, mungkin ada konsisten. Tapi kalau emang ada yang lebih baik atau lebih cepat dengan hasil yang lebih banyak, mungkin konsisten itu nggak terlalu ini banget
Kalau yang menurut gue ya, karena kan ada yang work smart itu daripada Iya. work hard. Ya. Berarti efisien gitu ya, Pak. Efisien. Ya. Dan kayaknya kalau lebih bagus ini nggak sih konsisten buat work smart. Ya, dipadukan. Ya. Mantap. Dia boleh juga. Berarti menurut Kayak digabungin jadi. Iya. Jadi terus jadi proaktif gitu ya, maksudnya terus jangan nggak gitu-gitu doang gitu ya. Jadi kalau cuman dibilang konsisten doang sebenarnya belum tentu ya. Dan apalagi di zaman-zaman kayak sekarang ini menjadi konsistennya nggak cukup gitu ya. Oke, thank you Komar. Kayak Nepin lah, sukses jalan-jalan mulu kan backgroundnya. Iya. Oke, thank you kok. Oke, dari Koet sendiri gimana? Sama aja. Maksudnya sama aja pertanyaannya. Kalau dari gua sendiri sih, yang pertama cara biar kita konsisten itu, yang jelas pasti kita harus ada targetnya. Soalnya kalau misalkan Goal ya. kita nggak ada targetnya sampai tengah jalan itu kita bakalan kayak putus gitu loh, kayak ngapain ya gua kayak gini, nggak ada hasilnya juga. Nah habis itu kalau yang kedua tadi yang tepat sih, soalnya ada orang yang sukses gara-gara kebetulan kali, mungkin bukan gara-gara konsisten, kayak dia ngerjain satu hal dia kayak langsung sukses gitu, nggak harus try hard gitu. Oke. Ya luck orang beda-beda lah ya. Ya. Iya. Jadi ya konsisten itu bagus, cuman nggak harus terpaku dengan konsisten doang gitu. Kayak lihat ya. Iya betul. Iya. Thank you kok. Mantap. Siap. Oke, dari kita beralih ke orang selanjutnya. Menurut Ko Justin gimana kok? Menurut gue ya konsisten nggak bisa hanya konsisten doang. Konsisten itu bisa dibilang kayak cuma kayak salah satu, istilahnya kayak yang salah satu faktor yang buat orang sukses. Sedangkan kalau orang sukses itu kayak orang-orang lain, kayak perlu kemampuan, skill atau segala macam. Bisa dibilang kayak tadi yang dibilang kayak keberuntungan atau hoki, itu juga bisa masuk. Ya dari hoki itu kan juga masuk dari kayak karma baik yang berbuah juga bisa masuk ke hoki. Ya. Jadi istilahnya juga nggak hanya dari diri sendiri, juga bisa dari orang lain. Ya. Gitu. Kalau itu menurut gue gitu. Ya. Oke, siap. Thank you. Ko. Dari Ci Michelle gimana Ci? Tadi pertanyaannya apa itu konsisten ya? Bukan, mengenai topik kali ini apakah hanya konsisten doang yang bisa bikin sukses? Oh, enggak. Kalau misalnya kita udah konsisten tapi karmanya nggak berbuah di situ, ya sama aja bohong. Jadi kayak misalnya walaupun karma, misalnya kita kita bikin bisnis, terus kita konsisten terus, kita rajin, kita try hard. Tapi kalau misalnya udah karmanya bukan ke situ, ya tetap aja kita nggak bakal dapetin. Tapi nggak ada salahnya sih untuk mencoba gitu ya kan. Segala sesuatu juga harus dicoba. Gitu. Ya. Oke. Thank you, Si Michelle. Kalau dari Chelsea gimana menanggapi topik kali ini? Halo, apakah saya masih terhubung bersama Chelsea? Halo Chelsea. Hilang. Oke, kita Chelsea berlanjut ke hilang. Ci Lopi. Halo, Ci Lopi. Ya, Ya, gimana menanggapi topik hari ini? kalau menurut gue sih untuk kalau konsisten doang itu nggak cukup loh. Ya. Perlu ilmu juga gitu.
buat apa konsisten kalau nggak ada ilmu gitu, sama aja nggak ada hasilnya kan. Ya. Oke. Ya jadi gitu sih, kalau ada ilmu dan konsisten kan lebih mantap gitu. Ya. Oke, mantap. Thank you, Lofi. Ini kita ada lagi. Oh ya, Vio. Sorry. Hampir ya lupa. Halo Vio. Kita masih terhubung dengan Vio. Iya kok. Vio, ya. Halo Vio. Gimana Vio menanggapi topik kali ini? Kalau menurut aku sih konsisten itu bisa jadi salah satu cara kita sukses ngelakuin sesuatu. Tapi balik lagi ke setiap orang, kita juga harus tahu tujuan kita ngelakuin itu secara terus-menerus itu apa. Ya. Oke, jadi terima kasih semuanya yang udah menanggapi topik hari ini. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa konsisten itu nggak cukup. Jadi Oke, mungkin menjadi salah satu faktor yang bagus untuk meraih goals. Itu mungkin dalam kehidupan beragama atau kehidupan sehari-hari. Tetapi tadi ada banyak variabel lain yang disebutkan. Contohnya seperti kalau yang kayak Komar saya bilang, kalau cuman work hard tapi nggak work smart ya juga susah gitu. Jadi mendingan dipadukan konsisten untuk work smart gitu ya. Terus tadi kalau kata Kopait juga kurang lebih mirip, kalau nggak ada skill dan lain-lain, dan juga dari Ko Justin dan kalau dari Michelle mungkin tadi dari karma, perbuatan-perbuatan di masa lampau, dan kemudian tadi ada juga kurang lebih sama. Jadi intinya konsisten itu memang salah satu faktornya, memang sangat efektif, cuman kembali lagi apakah itu cocok dengan kamu, dan kembali lagi itu bukan hanya salah satu faktornya, sebagai hanya satu pakem doang untuk bikin sukses, karena banyak banget variabel yang mungkin situasinya sesuai atau enggak, orang-orang di sekitarnya sesuai atau enggak, dan ya banyak banget variabel yang mesti diperhatiin. Jadi kita juga nggak boleh nganggap diri sendiri karena misalkan kita udah ada progres, kita juga nggak boleh nganggap itu semua karena kerja keras dan diri sendiri dan ego kita tinggi-tinggiin, karena banyak banget, nggak cuman ego kita, melainkan banyak banget mungkin jalanan diatur orang yang di atas dan orang-orang yang membantu, karma dari sebelumnya, dan masih banyak lagi, sehingga nggak etis dan sangat jumawa sekali untuk cuman bilang karena gua work hard, gua konsisten terus ya. Jadi jadi itu aja. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Simon nama Chelsea belum. Ada Simon kan di sini? Oh, ada Simon ya? Iya. Halo Jennifer. Iya. Ini baru muncul. Halo. Ini mau ditampilkan wajahnya kah biar yang di rumah bisa lihat? Gak usah. Oke, gak usah. Di rumah siapa, Deb? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Gimana Jenny, mau menanggapi kah? Hari ini topiknya apakah menjadi konsisten saja cukup untuk sukses? Gimana, Jan? Konsisten itu kan penting ya. Konsisten itu kan merupakan satu hal yang kayak semua bisa gitu. Semua bisa lakuin, tapi ya kalau misalnya konsisten untuk bisa menjadi sukses, menurut aku sih bilangnya iya, bisa. Tapi kalau misalnya konsisten itu ya cuman belajar konsisten doang, itu kayak ibaratnya lu belajar tapi nggak pakai buku, nggak pakai sumber ilmu gitu. Jadi kayak ibaratnya ya seperti itu sih. Boleh konsisten jadi sukses itu sebenarnya oke. Tapi kalau cuman konsisten doang itu bukan, bisa, tapi kayak kalau cuman konsisten doang itu kayak ya gitulah. Agak susah aku jelasin. Oke, berarti tadi kurang lebih hampir mirip ya. Jadi banyak banget variabel-variabel lain yang
bisa menentukan gitu ya. Jadi ya konsisten gitu ya. Oke, thank you Jenny. Oke, jadi series konsisten series tema besar konsisten bulan ini udah selesai guys. Dari kalau kalian nyaksiin dari episode pertama 2, 3, 4 kita ngebahas berbagai topik dari konsisten dalam Buddhis, konsisten untuk yang tanpa motivasi, jadi yang just do it, terus konsisten untuk stay positif, dan sekarang apakah konsisten itu cukup? Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin konsisten juga itu sangat luas sekali, dan semoga 4 submateri bulan ini bisa cukup menjelaskan dan cukup bermanfaat buat yang nonton di rumah. Dan akhir kata, Pubak bulan ini selesai. Terima kasih buat orang-orang yang udah join di Zoom buat make it happen. Jadi kita sampai jumpa lagi di bulan depan dengan topik-topik yang lebih relate lagi lah, yang lebih mantap lagi lah untuk kalian semua gitu ya. Dan biar kita bisa sama-sama belajar, dan subscribe buat biar stay updated terus ya dengan konten-konten kita dan segala macam ya. Nonton MV ya. Nonton MV. Ya nanti admin lagi, nanti editor kita suruh taruh deskripsinya mungkin di sini. Di mana sih biasa? Sini ya. Sini atau di sini, di deskripsi atau di pin komen. Di mana aja dah, yang penting nonton. di share guys, di share. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain juga, karena di masa-masa sulit seperti ini mungkin mereka butuh sudut pandang lain. Kita nggak bilang sudut pandang kita benar 100%, tetapi ya kita di sini hanya mencoba untuk men-share based on our apa yang kita tahu ya. Oke, thank you guys yang udah membantu beberapa hari ini untuk make it happen. Ya, kita ketemu lagi bulan depan ya dengan semoga konsep baru, tema baru dan lain segala macam ya. Oke, thank you guys ya yang udah join dan yang di rumah. Bye. No Budaya. Dadah semuanya. Yo, Budaya.